Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak riwayat yang menjelaskan bahwa Hijr Ismail termasuk Baitullah dan termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Hajj ayat 29, Bismillahirrahmanirrahim, wal yattawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu Baitullah. Oleh karena itu, ketika tawaf kita harus mengelilingi Hijr Ismail. Jika tidak mengitarinya, maka tawaf kita tidak sah. Hijr yaitu tempat di mana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam meletakkan istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail ketika ia membawa mereka ke Mekah. Ia memerintahkan Siti Hajar membuat bangsal di tempat tersebut. Bangsa Quraisy telah memasukkan sebagian dari Ka'bah ke dalam Hijr karena kurangnya anggaran mereka ketika membangunnya kembali setelah dipugar. Di saat sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu an menguasai Mekah, ia memugar Ka'bah dan membangunnya kembali dan memasukkan kembali bagian Ka'bah yang dikeluarkan oleh Quraisy ke Hijr. Tetapi setelah terbunuhnya Ibnu Zubair radhiyallahu an, Panglima Hajjaj mengembalikannya lagi ke dalam Hijr dan membangun dinding di atas pondasi yang dibangun oleh Quraisy, dan demikianlah hingga sekarang. Maka jadilah sebagian Hijr termasuk bagian dari Ka'bah dan sebagian yang lain bukan termasuk Ka'bah. Dalil yang menunjukkan bahwa sebagian Hijr termasuk bagian dari Ka'bah adalah hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, laula anna qaumaka hadithu ahdin bisyirkin au bijahiliyatin lahadamtu al-ka'bata fa'alzaqtuha bil ardi wa ja'altu laha baban sarqiyan wa baban gharbiyan wa zidtu fiha minal hijri sittata adhra'in fa inna Quraisan iktasartha hina banatil Ka'bah. Kalaulah bukan karena kaummu baru saja meninggalkan kesyirikan, kejahilian, niscaya aku telah menghancurkan Ka'bah dan pintunya aku buat menjadi sejajar dengan tanah. Dan aku membuat dua pintu, pintu sebelah timur dan pintu sebelah barat. Dan aku tambahkan dari Hijr sebanyak 6 hasta, karena sesungguhnya Quraisy menguranginya di saat membangun Ka'bah. Ibnu Umar radhiyallahu berkata, sesungguhnya sekiranya Aisyah radhiyallahu anha mendengar ini dari Rasulullah, maka menurutku Rasulullah SAW tidak menyentuh dua sudut yang berhadapan dengan Hijr, melainkan karena Baitullah dibangun tidak sempurna seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak ulama yang menyebutkan bahwa Nabi Ismail alaihissalam dimakamkan di Hijr, di sisi kuburan ibunya. Tetapi semua riwayat ini dhaif, lemah, tidak satu pun yang sahih. Di antara alasan dhaifnya adalah bahwa banyak sahabat yang menyaksikan dan ikut serta ketika Quraisy membangun Ka'bah dan menggali pondasi Ka'bah saat itu, dan tidak seorang pun dari mereka yang melihat ada bekas kuburan. Jika di sana memang ada kuburan, tentu kita tidak dibenarkan menginjak kuburan, karena Nabi Muhammad SAW melarang umatnya menginjak dan duduk di atas kubur. Banyak hadis yang menjelaskan bahwa masuk dalam Hijr berarti masuk dalam Baitullah. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dahulu aku ingin sekali masuk ke Baitullah dan sholat di dalamnya.
Maka Rasulullah SAW menarik tanganku dan membawaku ke dalam hijr. Saya berkata, "Idza aradti dukhulal bait fasalli hahuna, fa innama huwa qit'atun minal bait, walakinna qaumaka iktasaru haitsu banuhu." Jika engkau ingin masuk ke Baitullah ya Aisyah, maka salatlah di sini di hijr, karena ini adalah bagian dari Baitullah, karena kaummu menguranginya di saat membangunnya kembali. Diriwayatkan dari Abdul Hamid bin Jubair dari bibinya Sofiyah binti Saibah, ia berkata, Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku masuk ke Baitullah?" Beliau bersabda, "Udkhulil hijr, fa innahu minal bait." Masuklah ke dalam hijr, karena ia masih bagian dari Baitullah. Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Lakukanlah sholat di tempat orang-orang pilihan dan minumlah minuman orang yang baik." Lalu ada yang berkata, "Di mana tempat sholat orang-orang pilihan itu?" Yang menjawab, "Di bawah mizab, pancuran emas." Dan ada yang bertanya, "Apa minuman orang-orang baik?" Yang menjawab, "Air Zam-Zam." Hadis di atas menjelaskan keutamaan salat di hijr Ismail. Adapun hadis yang diriwayatkan dari Atha bahwa ia berkata, "Siapa yang berdiri di pancuran Ka'bah lalu berdoa, niscaya dikabulkan dan dia keluar dari dosanya seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya." Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengunjungi Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.